الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you can make one more mistake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awal mula terbentuk Majelis Al-Awrad Salafiyah berawal dulu dari kami teman-teman di sekitar rumah, keluarga, tangga, kita bersama-sama mengamalkan roti al-tos. Salah satu amalan yang terdapat pada sebuah kitab yang ditulis oleh guru kami Sayyid Muhammad Amin Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Alawi al-Husaini. Nah, jadi kita mengamalkan rotib ini bersama teman-teman, keluarga dan tetangga di sekitar, dan lama-lama alhamdulillah semakin banyak yang ikut, kemudian barulah kita memberikan nama perkumpulan kita ini dengan nama Majelis Al-Awrad Salafiyah, dengan harapan mudah-mudahan setiap orang yang ikut berkumpul dengan kita, duduk dengan kita di tempat ini, bersama-sama kita menggemari untuk membaca atau mendawamkan wirid-wirid atau rotib-rotib daripada salafus saleh. Kemudian diawali dari kegemaran kita membaca rotib, wirid seperti itu, maka adalah usulan dari orang tua kita di kampung kita ini untuk dibuatkan waktu berzikir bersama, menjadi ajang silaturahim antar warga masyarakat pada saat itu. Alhamdulillah itu kita laksanakan amanah orang tua kita di sini itu tiap malam Senin, dan masya Allah biiznillah jamaahnya
terus bertambah, terus bertambah. Kemudian seiring dengan itu teman-teman juga menambah malam-malam kita untuk bermuzakarah mulai dari malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Nah, untuk malam Jumat kita yasinan keliling. Salasanya kita bermuzakarah sifat 20. Nah, ini kitab yang dari dulu orang tua kita baca dan kita pelajari sifat 20. Kemudian juga untuk malam lainnya kita belajar muzakarah ilmu fikih. Kita pakai kitab Safinatun Najah, dan untuk penjelasan lebihnya itu kita pakai kitab Habib, itu Fiqhul Ibadah. Alhamdulillah, dalam fikih ibadah ini Masya Allah Habib sudah memberikan kita penjelasan yang sangat banyak ya, kaitan dengan segala fikih kita di sifatnya Indonesia, Imam Syafi'i adalah ini terdapat 3 jilid ya, 3 jilid. yaitu Nah, itu yang kita muzakarahkan. itu Nah, selebihnya kita juga bebas ya. Bebas artinya apapun yang ada permasalahan di tempat kita masing-masing. barang yang ada Terus seperti itu, dan ada juga usulan dari orang tua kita di sini untuk kita membuat taman belajar untuk anak-anak, TPQ lah seperti itu, TPQ. Kemudian kita buka kelas Iqra, kelas Al-Quran seperti itu untuk adik-adik kita yang dari PAUD, SD ataupun SMP. Dan alhamdulillah kita mendapat masukan dari salah seorang sahabat kita, yaitu Ustadz Tian, salah satu tenaga pengajar di rumah tapis yang ada di Kapek, Lombok Barat. Dan dari saran beliau ya, untuk kita mengambil metode di sana. Alhamdulillah sarannya kami laksanakan, dan saya pribadi pergi ke Kapek menimba ilmu di sana untuk mengambil metode, mempelajari metode bagaimana untuk kita mengajarkan Iqra Al-Quran, dan nantinya untuk kita tindak lanjut hafiznya untuk istilahnya menghafal Al-Quran Karim. Alhamdulillah sekarang ini sudah berjalan masuk bulan kedua di kelas Iqra ini. Alhamdulillah santriwati mencapai kurang lebih 80 anak. 80 anak, dan itu Masya Allah yang anak-anak ini terus bertambah seperti itu. Alhamdulillah semua tidak terlepas daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Program kita di kelas Iqra Majelis Al-Awrad As-Salafiyah terdiri dari 4 kelas. Yang pertama dari yang terkecil yaitu kelas PAUD. Sudah jelas bagi adik-adik kita yang belum masuk sekolah, itu kita buatkan mereka kelas PAUD. Kemudian yang kedua halaqah 1, itu kita gabungkan adik-adik kita yang kelas 1 SD dan kelas 2 SD, itu menjadi satu, masuk dia dalam halaqah 1. Adapun di halaqah 2 itu adik-adik kita yang kelas 3 dan kelas 4 SD, itu kita gabung menjadi satu, masuk dia dalam halaqah 2. Dan halaqah 3-nya sendiri ada adik kita yang kelas 5 SD, kelas 6 SD sampai SMP, itu kita gabung menjadi satu kelas dalam kelas halaqah 3 seperti itu. Dan materinya sendiri, materi utama
atau pokoknya adalah tentang tajwid. Kita pakai Iqra, metode Iqra, dan metodenya kita ambil dari salah satu rumah tahfiz yang ada di Capek, Lombok Barat. Seperti A, I, U, pangkal tenggorokan, babi, bu, dua belah bibir sedikit ditekan. Tidak hanya sebatas Iqra ataupun Al-Quran, tapi kita akan juga berikan mereka materi tentang hal-hal yang menyangkut fardu ain pada diri mereka, terutama pada adik-adik kita yang menginjak masa baligh ataupun menjelang masa balik mereka, bagaimana mereka akan melakukan mandi wajib, kemudian bagaimana wudhu yang benar sesuai tuntunan syariat dalam fikih ulama kita, kemudian bagaimana sholat yang benar seperti itu sesuai dengan program kita yang lain juga, yaitu sholat tasbih berjamaah kita lakukan pada Jumat pertama setiap bulannya, di Jumat pertama dan Jumat ketiga. Adapun di Jumat kedua dan Jumat keempatnya yaitu kita ziarah kubur pada malam Jumat ba'da Isya, setelah kita melakukan baca surat Yasin. Adapun tujuannya kita ziarah kubur adalah bagaimana kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW, kemudian juga di sana kita untuk bersilaturahim kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Kemudian yang ketiga adalah untuk kita mengingat bagaimana kita bisa menghadirkan mati itu sendiri pada diri kita masing-masing, sebagaimana yang dianjurkan untuk kita banyak-banyak mengingat mati. Kemudian program kita yang lain juga setiap Jumat ba'da subuh kita membaca wird latif dan juga doa sakron, doa Habib Alawi Al-Had dan sebagainya seperti itu. Dan Masya Allah, kepercayaan daripada orang tua kita di kampung ini terus memberikan hal-hal yang positif, tanggapan yang positif, sehingga kami diberi amanah juga untuk mengisi di musola seperti alhamdulillah. Jadi Masya Allah, majelis kita ini, majelis Al-Awwal Bersalafiyah, kita tidak berangan-angan yang tinggi, setinggi artinya cukuplah dengan ini. Bagaimana harapan kita, kampung kita ini dengan kita gemar mengamalkan amal-amal salafus soleh, rotib, wirid. Nah, mudah-mudahan dengan itu saya utamanya pribadi dan keluarga, kemudian tetangga, orang-orang terdekat ini bisa mendapatkan berkahnya, hikmahnya. Kita yang fakir dalam keilmuan, jahil dalam keilmuan, berkenanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kita kepahaman dalam agama, sebab kita mengamalkan amal-amalan salafus soleh, digerakkan hati kita untuk mau belajar terus menimba ilmu. Alhamdulillah kita juga punya niatan untuk dikembangkan majelis kita ini. Insya Allah ada informasi untuk kita datangkan tenaga pengajar di luar, insya Allah. Lagi sekarang ada istilahnya metode tamyiz dalam bagaimana kita belajar ilmu nahwu supaya tidak membosankan ataupun supaya kita istiqomah dalam belajar, insya Allah. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk yang mau bergabung ke majelis kami tidak ada persyaratan yang seperti tertulis dan sebagainya, apalagi administrasi tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi kita biasa-biasa saja, kita terbuka untuk umum, dan memang niatan kami hadirnya majelis ini untuk
kita, keluarga, dan masyarakat sekitar kita. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah kita, jadi jalan kita untuk meraih ridhonya Allah SWT dunia dan akhirat. Amin ya rabbal